Ya, salam di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritial. Kami sangat bersukacita pada hari yang baru ini yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama-sama sekali lagi mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami juga mohon semoga kami punya hati yang baru, roh yang baru. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup itu. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkannya. Urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu. Sekali lagi, penuhi hamba juga dengan Roh Kudus-Mu. Supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan, semua itu dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk kepada poin nomor 1, saya akan berikan judul dulu. Judul seperti ini, yaitu bekerja di ladang Tuhan. Mari kita katakan bersama, bekerja di ladang Tuhan. Bahasa Inggris, work in God's field. Work in God's field. Ya, saya ada note seperti ini, note saya taruh yang mengatakan bekerja di ladang Tuhan adalah suatu pokok khotbah yang mungkin, saya katakan mungkin, banyak kita orang-orang Kristen kurang begitu tertarik, khususnya pada masa kini. Tetapi apakah Allah Bapa dan Yesus masih tetap bekerja sampai saat ini? Ya, kita akan lihat, kita akan pelajari hari ini. Sebab kita lihat poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu apa itu ladang Tuhan? Nah, mungkin Anda bertanya, ladang Tuhan, apa ladang Tuhan? What is God's field? Apa itu ladang Tuhan? Coba kita lihat Matius pasal 13 yang berkata seperti berikut. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ladang di ladang itu. Tuhan Yesus baru beri perumpamaan tentang ladang. Ayat 37, maaf. Iya, yaitu Yesus menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus. 38 bagian A saja. Yesus berkata, ladang ialah dunia. Ladang ialah dunia, khususnya kita manusia. Nah, saya ada note seperti ini, note-nya. Bagi Yesus, ladang adalah dunia ini, di mana dia menaburkan benih-benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan Allah. Dan mereka adalah semua orang yang sudah mengalami lahir baru, dan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini adalah benih-benih yang ditaburkan, benih baik. Coba kita lihat Yohanes 3, ayat 7 mengatakan tentang lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, Yesus, janganlah engkau heran. Ini Yesus berkata, janganlah engkau heran. Yaitu Nikodemus, Farisi, guru agama Yahudi. Karena aku, Yesus berkata kepadamu, kamu harus, katakan harus dilahirkan kembali atau lahir baru. Ini Yesus berkata kepada Nikodemus, dia harus dilahirkan kembali walaupun dia seorang Farisi atau guru agama Yahudi. Nah, kita lihat Yohanes 1 ayat 12, katakan, tetapi semua orang, yaitu siapa saja yang menerimanya, yaitu Yesus, diberinya apa? Kuasa. Allah memberi kuasa atau otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Jadi saudara mau menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Langsung kita masuk poin nomor 2 sekarang, yaitu Allah tetap bekerja. Allah tetap bekerja. God is still working. God is still working. Saudara mungkin, kok Bapak bekerja, Allah bekerja? Ya, Allah bekerja menurut firman Tuhan. Coba kita baca Yohanes pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku, Bapa di surga, bekerja sampai sekarang. Maka apa?
aku pun bekerja juga. Ini Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja, sekarang aku pun bekerja juga. Sebab kita lihat notnya mengatakan seperti ini, saya sungguh-sungguh percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus sampai saat ini sedang terus-menerus bekerja, khususnya demi menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya, dan apa? Memelihara bumi ini supaya tidak dirusak oleh setan. Kalau tidak ada Tuhan bekerja menjaga bumi ini rusak ya. Coba not selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan kalau Allah tidak memelihara bumi ini, maka setan akan sangat merajalela untuk menghancurkan bumi ini. Karena untuk itulah setan telah ada di bumi ini. Yaitu apa? Untuk membunuh dan membinasakan. Jadi khususnya kita umat manusia ya. Jadi setan merajalela dia menghancurkan kita. Coba kita lihat Yohanes 9 ayat 4 mengatakan seperti ini. Kita di sini Yesus dan semua pengikutnya. Jadi kita ini Yesus dan semua pengikutnya harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Bapa di surga, yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kita semua harus mengerjakan pekerjaan. Pekerjaan siapa? Bapa. Coba lihat Lukas 3:23. Seperti ini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Jadi umur 30 tahun, Tuhan Yesus mulai bekerja atau melayani. Coba kita lihat notnya seperti ini, saya taruh. Mengatakan, Yesus mulai pelayanannya setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan dia menerima urapan. Ketika Roh Kudus turun ke atasnya, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh siapa? Iblis. Setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi saudara, Tuhan Yesus 30 tahun, dia sejak lahir belum melayani sampai dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Kita akan lihat ayatnya. Di situ dia diurapi, dan juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Kita coba baca Matius 3 ayat 16, ini mengatakan tentang baptisan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Yesus apa? Melihat Roh Allah, itu Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan saudara lihat kata-kata seperti burung merpati. Bukan Roh Kudus itu burung merpati, saudaraku. Ya tidak. Seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Coba Lukas 4, 18-19 kita lihat seperti ini. Roh Tuhan, ini Tuhan Yesus sendiri berkata, Roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku, oleh sebab ia, yaitu Allah, telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ayat 19, mengutus untuk ini, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara senang dengar ini? Amin. Jadi, Tuhan Yesus datang untuk ini. Dia dalam kata lain untuk membebaskan kita dari segala keikatan dan kejahatan. Coba kita lihat Matius pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh, yaitu Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicoba iblis. Seperti saya katakan tadi, setelah ini baru dia melayani. Coba ayat 2-nya, maaf. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi dia datang dibawa oleh Roh Kudus dan dia dicobai oleh iblis. Coba notnya saya taruh seperti ini. Notnya mengatakan Yesus mulai melayani setelah dia diurapi oleh Roh Kudus dan dicobai oleh iblis, yang mana iblis lari meninggalkan Yesus setelah dia berkata kepada iblis, engkau harus menyembah dan berbakti pada Allah saja. Jadi setelah Tuhan Yesus berbicara gitu, iblis mencoba dia pergi dan Tuhan Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Yohanes 4:34 mengatakan seperti ini. Kita baca, kata Yesus kepada mereka,
Makanku ialah melakukan kehendak Dia, itu Bapa, yang mengutus aku dan menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Dan di sini cerita ini tentang di mana Tuhan Yesus melayani seorang wanita di sumur. Ingat, seorang wanita yang ada di sumur, dia layani murid-murid bawa makanan kepada Tuhan Yesus. Loh, aku sudah makan, menurut Tuhan Yesus. Makanannya apa? Murid-murid tanya. Tuhan Yesus jawab ini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kita lihat Matius 11 ayat 2-5, next. Di dalam penjara, Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, mendengar tentang pekerjaan, katakan pekerjaan, tentang pekerjaan Kristus atau Yesus, ayat 3, di sini dikatakan, lalu menyuruh murid-muridnya, itu murid-murid Yohanes Pembaptis, bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini Yohanes Pembaptis, mengutus muridnya, ayat 4, mengatakan, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, itu Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Nah, kita lihat ayat 5-nya. Di sini dikatakan kepada Tuhan Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, saudaraku, ini Tuhan Yesus menjawab siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, semua ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa orang buta melihat, orang lumpuh dan sebagainya. Coba kita lihat seperti ini. Dikatakan, semua itu adalah tugas-tugas pekerjaan yang Yesus terima dari Bapa di sorga. Dan tugas-tugas tadi kita baca, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan. Siapa ya orang yang sanggup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Nabi-nabi pun tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal yang baru dia katakan tadi. Tetapi tugas yang paling utama ialah untuk apa? Tuhan Yesus itu dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib demi menyelamatkan seluruh manusia yang percaya padanya. Jadi tugas utamanya menuju kayu salib, tapi di samping itu dia juga menolong orang buta, orang sakit dan sebagainya, kita pelajari tadi. Nah, kita cepat, poin nomor 3, seperti ini. Kawan sekerja Allah. Kawan apa? Sekerja Allah. God's workmanship. God's workmanship. Ya, kita akan baca Efesus. Di sini katakan Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 mengatakan seperti ini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi keselamatan bukan usaha manusia. Bukan kita bekerja, akhirnya mudah-mudahan kita selamat. Itu agama. Agama mengatakan kita harus bekerja, kita harus berusaha supaya selamat. Tapi ayat 10 mengatakan ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah mau supaya kita melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang diberikan Allah. Coba bahasa Inggrisnya taruh seperti ini, ayat 10 saja, ayat bahasa Inggris. For we di sini Christians are what? His atau God's workmanship. Workmanship artinya apa? Kawan sekerja Allah. Created in Christ Jesus unto good works. Good works which God prepared beforehand that we should walk in them. We should walk in what we should do what God has prepared for us. That is a good works. Amen? Amen. Notice saya taruh seperti ini. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan berkata kalau kita diselamatkan untuk menjadi apa? Kawan sekerja Allah, yaitu bekerja di ladang Tuhan dengan kekuatan Allah, Roh Kudus demi apa? Kerjaannya. Jadi kita diselamatkan bukan untuk jadi hanya ke ibadah, jadi pengangguran, saudara. Kita diselamatkan, Allah mau untuk kita bekerja. Untuk kita bekerja di mana? Di ladangnya.
Ini Allah mau kita selamat untuk bekerja, jadi jangan sampai kita tidak bekerja. Karena Tuhan Yesus sendiri bekerja sampai sekarang. Markus 16:20 mengatakan seperti ini bekerja nih. Mereka pun, murid-murid Yesus, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan apa? Dan Tuhan Allah turut bekerja. Kita baru belajar soal workmanship, kerjasama. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita lihat di sini, ayat ini mengatakan murid-murid memberitakan Injil, Tuhan juga turut bekerja. Amin. Aren't you glad? Apa saudara suka kita punya Tuhan yang kerja sama-sama kita? Amin. Ada kuasa jadinya sama-sama Tuhan. Amin. Coba Roma 8 atau 8, ini ayat yang saudara hafal, saudara kenal. Kita tahu sekarang, kita tahu nih, bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam apa? Dalam segala hal. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terasa terpanggil? Amin. Kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan. Poin nomor 4, saudaraku, yaitu pekerja, the workers. The workers, pekerja. Coba kita baca Matius. Di sini Matius 9, 37-38. Maka katanya, itu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Tuaian, yaitu di dunia ini, ladangnya luas sekali, tuaiannya banyak. Tetapi pekerja sedikit. Coba 38-nya katakan gini. Karena itu, mintalah kepada Tuhan, yaitu Allah, yang mempunyai apa? Tuaian, supaya Ia apa? Mengirimkan apa? Pekerja. Bukan bos-bos ya. Bukan dikirim orang-orang yang cari kasih komando aja, bos-bos yang malas-malas. Pekerja untuk tuaian itu. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia mau kita berdoa, minta supaya dikirim pekerja-pekerja yang banyak. Karena pekerja-pekerja ini sekarang sedikit sekali. Karena saya katakan tadi, firman Tuhan semacam ini, kita orang-orang Kristen kurang tertarik, saudaraku. Maunya kita diberkati. Oh, minta berkat. Tapi disuruh kerja, males, nggak mau pergi. Ya. Padahal Tuhan sendiri berbicara, Dia bilang sendiri, pekerjanya sedikit. Ladangnya luas. Tuaiannya itu siapa? Tuaian ialah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu manusia. Coba notice hal seperti ini. Sudah jelas sekali Yesus berkata pada kedua ayat-ayat di atas tadi bahwa hanya sedikit pekerja-pekerja di ladangnya. Dan kita harus meminta agar Allah mengutus banyak pekerja-pekerja. Kita bilang, Tuhan tolong dong kasih nih pekerja-pekerja yang lain nih. Supaya kita semua bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Amin. Jadi pertanyaannya, apakah Anda termasuk salah seorang dari apa? Pekerja-pekerja tersebut. Kita nih udah diselamatkan, ya kita ke gereja-gereja, tapi kita tidak mau termasuk golongan orang yang bekerja ini. Saya akan jelas sekali firman Tuhan mengatakan, Tuhan mau kita diselamatkan untuk bekerja. Amin. Saudara dan saya rasa mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Jangan kita hanya minta saja oleh Tuhan. Kita bekerja, sambil bekerja semuanya kita akan ditanggung oleh Tuhan. Amin. Saya ingat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kamu sudah tinggalkan keluargamu, kemudian saya tinggalkan semuanya. Apa yang kamu lakukan kepada saya? Sekarang saya ganti berapa? Tuhan Yesus bilang 100 kali lipat. Itu khotbah lain ya. Hanya saya katakan bahwa semuanya ditanggung oleh Tuhan. Coba Yohanes 14 ayat 12 mengatakan seperti ini. Aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Jadi kalau saudara betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, besar di sini secara quantity, bukan secara quality. Ya, karena Tuhan lebih dahsyat ya. Kita hanya ikut Tuhan hanya manusia. Tapi lebih besar itu secara quantity.
bukan kualitas, bukan quality. Daripada itu, sebab aku pergi kepada apa? Tuhan Yesus pergi, dia bilang kamu bekerja, kamu akan melakukan pekerjaan lebih banyak lagi dari aku. Karena pada saat itu Tuhan Yesus yang bekerja di sekitar Israel, Yerusalem. Kalau saudara lihat di map, Israel itu kecil sekali gitu ya. Tapi sekarang dia katakan pergi ke seluruh dunia. Nah itu maksudnya lebih besar lagi secara kuantiti. Amin. Mau bekerja buat Tuhan Yesus? Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kerja. Kita kerja. Kerja buat Tuhan. Itu ya, udah kerjaan nanti waktu saya habis. Jadi notis saya taruh seperti ini. Notnya berkata, oleh sebab itu marilah kita terus percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap melakukan pekerjaannya. Bahkan pekerjaan lebih besar lagi di seluruh muka bumi ini. Yaitu apa? Bekerja di ladang Tuhan. Ingat Tuhan Yesus katakan, ladang adalah apa? Bumi ini, dunia ini ladangnya. Jadi mencari jiwa-jiwa gitu ya. Nah, poin 5 ini, poin terakhir saya hampir selesai, yaitu melakukan perkataan Yesus. Nah, kita sudah dengar tadi Tuhan Yesus mau kita bekerja dan sebagainya. Sekarang melakukan perkataan Yesus. To do what Jesus says. To do what Jesus says. Coba kita lihat Lukas pasal 6 ayat 46-49 ini Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Wah, saudara pernah berseru itu? Lagi susah apa lagi ya? Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah ini Tuhan Yesus berkata nih, banyak orang dikata, oh kamu dipanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu nggak mau bekerja begitu. Aku bilang perintah ini nggak mau, jawab maunya panggil Tuhan, Tuhan ada perlunya aja begitu ya. Coba baca 47 mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan padamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48 katakan seperti ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas apa? Batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tetap tidak digoyahkan karena rumah itu apa? Kokoh. Rumah itu kokoh dibangun. Nah, ini perumpamaan. Yesus katakan orang yang mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Coba sebaliknya ayat 49 kita baca seperti ini. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi apa? Tidak mau melakukannya, nggak mau bekerja. Dengar sedengar tapi tidak mau bekerja. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, lihat ini. Ketika banjir melanda, rumah itu segera, katakan segera. Segera apa? Rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarnya. Coba notis saya taruh seperti ini. Yunoti yang mengatakan, jadi pertanyaannya ialah berapa kali kita telah memanggil Tuhan. Tuhan. Coba berapa kali sudah panggil Tuhan tolong, Tuhan ini ya. Tetapi kita secara sadar dan sengaja tidak mau melakukan perkataannya. Nggak mau bekerja. Panggilnya Tuhan terus. Dan rumah semacam apa yang ingin kita bangun? Rumah di atas dasar batu atau rumah tanpa dasar? Yang mana yang mau saudara sekarang? Rumah yang kuat apa rumah yang lemah? Langsung cepat rusak tuh. Kerusakannya hebat, Tuhan tadi katanya. Yang mana yang kita mau rumahnya? Yang kuat apa yang tidak kuat? Nah, by the way, rumah ini menggambarkan rumah kehidupan apa? Rohani kita. Rumah kehidupan rohani kita yang kita bangun. Amin. Jadi aplikasinya seperti apa? Aplikasinya itu, jadi sangat penting sekali untuk kita apa? Bekerja di ladang Tuhan. Penting tidak? Penting untuk Tuhan, penting juga untuk kita. Amin. Supaya kita hidupnya kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi untuk kita bekerja itu dalam Tuhan penting. Karena sampai sekarang pun Bapa di surga dan Tuhan Yesus selalu bekerja. Oleh sebab itu sebagai kawan sekerja Allah kita pun apa? Bekerja. Kita bekerja bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan bekerja sendiri. Karena kita sudah pelajari, Tuhan utus, Tuhan sertai kita, tidak tinggalkan sendiri saja.
dikasih kuasa, ditolong dan sebagainya, itu khotbah lain lagi ya. Tapi saudara tahu firman hari ini, saudara saya akan bekerja melayani Tuhan. Itu karena itu juga dikatakan oleh Tuhan sendiri, karena kita diselamatkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Aplikasi nomor 2 saya taruh seperti ini. Ladang ialah apa? Dunia ini. Tuhan Yesus berkata, ladang ialah dunia, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh apa? Dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita pergi, Pak, Riteo, saya kerjanya apa? Nah, ini perintahnya. Ya, saya katakan tadi, ladang yaitu dunia itu jiwa-jiwa. Banyak jiwa yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Banyak jiwa yang belum diselamatkan. Jadi kita memberitakan Injil keselamatan. Kemana? Ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Karena dunia adalah ladang Tuhan. Dan kita pergi bersama siapa? Tuhan Yesus, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Luar biasa, dahsyat. Jadi saudara, saya tinggal pergi aja. Nanti sisanya Tuhan yang atur. Amin. Saudara tahu keluarga kita ditolong, semua usaha kita ditolong. Asal kita mau bekerja. Ada firman juga mengatakan, Rasul Paulus katakan, orang bekerja jangan dikasih, nggak bekerja jangan dikasih makan. Kalau malas kerja jangan dikasih makan. Nah itu Paulus mengerti. Orang nggak mau bekerja. Tapi ya Tuhan baik. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan, tapi marilah kita bekerja bersama-sama. Amin. Jadi kita lihat kata penutupnya apa. Baca sama-sama. Marilah kita bersama Bapa, Yesus dan Roh Kudus bekerja di ladang Tuhan demi kerajaannya. Amin. Amin. Saudara termasuk dalam kerjaan Tuhan? Yes, kita karena sudah lahir baru ya. Firman Tuhan berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Kalau belum masuk. Kalau saudara belum lahir baru menerima Tuhan Yesus, belum masuk kerajaan Allah. Tapi kalau saudara menerima Tuhan Yesus hari ini juga, saudara sudah masuk dalam, dan saya ada di dalam kerajaan Allah. Dan kita bekerja melayani kerajaan Allah. Amin. Dan saudara, saya akan berdoa. Doanya begini saudaraku. Kalau saudara masih ragu-ragu, Pak Riteo, saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi saya masih ragu-ragu, saya masih mau bekerja, saya masih susah, masih perlu banyak. Saya akan bantu doa. Tapi saudara berdoa bersama dulu untuk menguatkan bahwa saudara telah menjadi orang Kristen yang lahir baru ya. Jadi baru saudara dan saya dipakai Tuhan dengan luar biasa, dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Aku tahu, aku adalah orang yang berdosa. Karena aku tidak bekerja di ladang Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ampuni segala dosa-dosaku. Dan juga aku mau meyakinkan bahwa aku sudah lahir baru. Oleh sebab itu, sekarang aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ubahlah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, aku telah berdoa. Amin. Ya saudara, kita sudah berdoa dan saat ini saya akan memberikan doa berkat kepada kita semua. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kiranya kasih Bapa, kasih-Nya yang kekal, kasih yang sangat agape, dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu saya hanya mengatakan God bless you. Sampai kita ketemu lagi. Haleluya. Amin.